saya sudah berada di kediaman dari salah satu karyawan PT Komersia Sukses Garment sesuai permintaan dari teman-teman yang ada di netizen YouTube sama Twitter. Ini adalah bukti potongan dari BPJS. Di sini ada potongan, tapi potongan ini tidak sampai di kantor BPJS Semarang, dan BPJS dari peserta buruh ini tidak bisa digunakan untuk berobat dan lainnya. Ada bukti, salah satunya adalah mengenai surat pernyataan. Ini adalah sikap dari buruh meminta tuntutan atau janji dari perusahaan yang sebagaimana berutang belum dibayarkan sampai sekarang. Ini wujud dari bentuk sikap. Jadi mohon dari seluruh netizen yang sering cuit-cuit dilihat ya, ini bukti penyampaian pernyataan sikap bersama karyawan. Ini dua. Di sini juga ada tembusan dari buruh meminta pendampingan dari pers yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya nanti juga menyampaikan pada teman-teman yang ada di seluruh Nusantara ini. Ini saya terima. Di sini pelanggarannya banyak itu. Dari mulai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu satu, yang BPJS-nya tidak dibayar. Itu juga melakukan tindak pidana yang bisa diberikan sanksi. Untuk yang kedua mengenai gaji, yang ketiga itu mengenai perihal THR, itu memang boleh diangsur, tapi setidaknya ada sosialisasi dari perusahaan yang sudah tahu aturan dari pemerintah. Itu harus melakukan sosialisasi kepada buruh. Nah, jangan memberatkan sebelah, jangan menyalahkan buruh yang ketika demo atau unjuk rasa. Tolong ini diperhatikan. Ini dari teman-teman perwakilan dari buruh ini. Ada Mas Umam juga, aspirasi. Monggo Mas Umam mau menyampaikan aspirasi apa ini? Untuk kita sebagai perwakilan perusahaan, perwakilan karyawan, untuk minta hak seluruh seluruh karyawan Indonesia, termasuk contohnya gaji yang dicicil, THR yang belum dikasihkan juga dicicil, BPJS yang tidak bisa dipergunakan, dan sedangkan itu BPJS sudah ada potongan slip gajinya gitu. Dan sekarang ada namanya manipulasi kerja. Dari sebelum jam 7 kita sudah stand bekerja, sedangkan jam normalisasinya itu jam 7.30 sampai jam 3.30. Itu jam normalnya, sedangkan kita kerja sampai lebih dari jam normal. Kadang sampai jam 6, sampai jam 5, setengah 7, tidak pasti. Itu setiap hari selama 6 hari kerja. Yang satunya itu 5 jam. Oke. Terus Mas Umam selaku koordinator ya, ini saya mau tanya ini mengenai sikap dari buruh atau teman-teman Anda sebagai mewakili teman-teman ini, ketika Anda mendapatkan struk, slip gaji serta potongan BPJS, ini merasa dirugikan enggak? Iya, merasa rugikan. Ini dari seluruh buruh mungkin, apakah seperti ini semua atau cuma satu persatu atau gimana ini? Kalau saya tahu kayaknya semua karyawan. Semuanya ya. Mulai dari tahun 2019 sampai 2019 ini. 2019 sampai 2020 ini ya. Ya. Berarti ini bukti, teman-teman dilihat, ini bukti bahwa ini ada potongan dari perusahaan ke karyawan ini. Ini seharusnya potongan uang ini sudah sampai di BPJS Kesehatan. Tapi apa yang terjadi di sini juga ada salah satu karyawan yang mengeluh mengenai anaknya yang sakit, teman yang kecelakaan, ada lagi ibu-ibu yang hamil tapi tidak bisa menggunakan BPJS. Ini coba saya mau tanya ke
Raffi. Imam ya. Ya, gimana? Ini untuk saya ini tanya tidak mas. Ini saya tanya nih. Tadi ada kalau hitungan jam ya. Ya, Itu gimana? Ya. Monggo. ya ini mengenai jam perhitungan jam kerja. Kemarin di bulan Juli Bulan Juli ya. 2020 itu ada diliburkan 3 kali hari Sabtu. Berarti totalnya 15 jam. Itu dari pihak perusahaan itu disuruh bayar hutang. Berarti pihak karyawan kan punya hutang 15 jam. Lah setelah itu mau gajian, itu ada info potong gaji. Berarti yang 15 jam itu kan kita punya simpanan. Lah terus itu gimana? Ini salah satu keluh kesah dari karyawan PT Konesia. Ini yang diingat dari teman-teman ya, ini bukan skenario, ini real nyata. Dan ini ada lagi nih sama Mas siapa? Mas Soleh. Tolong cerita nih mengenai BPJS kesehatan yang bisa digunakan. Monggo. Ini saya mau mengungkapkan waktu bulan Juni ya sekitar awal bulan itu kan anak saya sakit, istilahnya sakit tuh seperti bentol-bentol gatel, dan waktu itu yang nganter istri saya sampai di sana terus di stop sama perawat itu katanya BPJS tidak aktif, dan hasilnya istri saya tuh pulang akhirnya kan SMS ke saya, dan ini kenapa kok BPJS nggak aktif. Nah terus mau periksa ini terus gimana? Ini dari Mas siapa tadi? Soleh. Mas Soleh ini memberikan pernyataan yang real Mas ya, Real. bahwa anaknya ketika itu sakit mau berobat, dan ketika sudah disampai di klinik anaknya tidak bisa ditangani karena beliau juga waktu itu tidak ada di lokasi, hanya istrinya yang mengantar anaknya, mungkin tidak membawa uang dan mungkin tidak ada uang. Bahkan ini sangat menghargai dari pernyataan beliau, mohon disikapi. Ini juga salah satu pelanggaran dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab kepada buruh, karena ini ada menyangkut nyawa, ini pidana seharusnya, tolong diperhatikan. Nah, dari ulasan yang kemarin banyak pertanyaan ini sudah terjawab semua, ini real, saya tidak membuat skenario. Ini perwakilan buruh dari PT Konesia Sukses Garmen yang ada di Jalan Semarang Demak kilometer 9 Sayung tepatnya, bahwa orasi ini sangat penting. Mohon Pak Ganjar selaku gubernur tolong disidak untuk Pak Bupatinya, kemarin sudah koordinasi juga, surat-surat tembusan nanti yang sudah dibuat dirilis sama teman-teman buruh ini saya akan sampaikan kepada dinas-dinas terkait. Jadi mohon teman-teman untuk cuit-cuitannya itu tolong dijaga. Ini adalah aspirasi yang sudah ada bukti real, dan saya tidak membuat skenario. Ya, terima kasih, mungkin cukup ya hari ini ya. Ini saya sudah memahami, saya sudah melihat, dan saya sudah mendengar, dan saya sudah membuat videonya. Nanti di tutorial bahkan di liputannya nanti akan tayang, silahkan nanti disimak. Dan tanggal 25 di bulan Agustus ini adalah final dari aspirasi buruh yang akan diungkap dalam ulasan aspirasi atau tuntutan-tuntutan buruh dari PT Konesia Sukses Garmen. Apa saja nanti dilihat. Mungkin cukup dari saya.